Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Ya, haleluya. Maka itu dengan apa kami balas kebaikan? Selain kami mau datang kepadamu malam hari ini, Amin. kami mau persembahkan hidup kami kepada Yesus. Haleluya. Bukan harta kami, bukan kekayaan kami, tetapi hati dan hidup kami malam hari ini. Amin. Kami mau persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan itu bagaikan dupa yang berharum di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya malam hari ini, kami akan dengarkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Siapakah hamba Tuhan? Hamba hanya manusia biasa Tuhan. Hamba yang dahulu hidup hancur Tuhan. Hamba yang dahulu hidup lumpur dosa Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan, Tuhan pulihkan hamba, Tuhan ubahkan hidup hamba. Maka itu malam hari ini ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, hamba-Nya terus angkat tangan kepadamu, tanda berserah kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus urapi mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar semua apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, itu semua hanya berasal daripada-Mu di dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, biarlah kemuliaan-Mu yang nampak dalam hati. Dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang dimengerti, agar jemaat yang hadir malam hari ini dipenuhi, dibukakan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah malam hari ini. Yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan kalau saya bisa ada di tempat ini. Kita mendengar semangat yang luar biasa dari Bapak Saudara, adik-adik yang hadir malam hari ini. Kita mendengar itu semangat. Haleluya. Lebih semangat lagi, baru 60 orang. Di sini kita naikin ada 200-300 lebih. Yang berkarya cuma 60 orang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini malam yang kedua kita beribadah pada hari ini. Berarti Bapak Saudara, ada besok malam yang ketiga. Karena dijadwalkan kami dari tim penginjilan jalanan Fire of Christ, kami hadir 3 malam dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu, dan besok pagi ada juga di beberapa gereja. Tapi yang terdaftar baru 2 gereja. Puji Tuhan, ini satu kepercayaan dalam kehidupan kami sebagai tim yang ada. Bapak Saudara, dorang bilang tidak dikenal, tidak disayang. Mungkin kalau jemaat GPI Moria Karol kenal dengan Kaleosan, karena saya pernah pimpin di tempat ini, dipercayakan dan di Kaleosan. Nama saya Bapak Saudara Pastor Jerry Barahama. Kita ini Bapak Saudara orang Turki. Di sini ada Turki, turunan kita, sebelah Surabaya. Kita orang Sangir Maketi. Haleluya. Ada orang Sangir ini? Haleluya. Puji Tuhan. Orang Sangir bisa berdiri di sini. Ini semua karena Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita Bapak Saudara 3
in one, serba satu. Pertama, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Yang kedua, satu istri. Karena Alkitab bilang, si istri cuma satu. Kalau anak boleh beranak cucu, beranak cucu lah, bukan beristri, istrilah. Di sini kalau supaya ada beristri, istrilah luar biasa. Amin. Istri satu yang kesaksian tadi malam, Ibu Inon Tomane, dan anak satu Misela Gloria Jain Barahama. Nama tengah Jain, Janji Inon. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Amin. Bapak saudara, sebelum saya akan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, saya rindu bersaksi di tempat ini. Dan mungkin jemaat GPDI Moria Karo sudah ada yang tahu bagaimana hidup lama saya, Bapak saudara. Saya mau katakan Bapak saudara, bagi Bapak saudara, saya tidak pernah berpikir, saya tidak bermimpi kalau saya menjadi hamba Tuhan. Apalagi berdiri di mimbar yang kudus ini, Bapak saudara. Haleluya. Siapa saya, Bapak saudara? Tidak ada di benak saya, di pikiran saya, kalau saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan isi hati Tuhan. Tadi teman-teman telah bersaksi 2 orang, tadi malam 2 orang juga Bapak saudara. Kami Bapak saudara tim penginjilan jalanan 90%, kami mantan preman Bapak saudara. Tetapi anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, Tuhan pulihkan hidup kami. Sebenarnya kami tidak layak untuk berdiri di mimbar yang kudus ini. Bapak saudara, saya mantan preman di kota Manado Bapak saudara. Saya masuk keluar penjara, saya penjahat Bapak saudara. Saya mau katakan bagi Bapak saudara, adik-adik yang hadir malam hari ini, penjara polisi bukanlah biasa dalam kehidupan saya, tetapi luar baik. Engkau yang hadir atau sampai di mana suara ini terdengar, penjara polisi tidak bisa melupakan hidup saya, tetapi hanya Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan hidup saya. Amin. Amin. Maka itu Bapak saudara, datang malam hari ini berjumpa dengan Yesus. Yang jadi pertanyaan Bapak saudara, kenapa saya jadi buronan polisi? Kenapa saya masuk keluar penjara? Dulu saya kerja di dinas perpajakan Bapak saudara. Tetapi kita nyata kantor, kita tinggal di Manado di Sabrat 20. Kalau tahu namanya Diva Karaoke pas di Pemuka, DP nama kampung Sangir, karena 80% itu orang Sangir. Kita bekerja Bapak saudara, kita tidak ada kantor, tapi kerja di dinas perpajakan. Kita tidak ada kantor, kita berkantor di jalan-jalan. Kita berkantor di rumah-rumah makan. Artinya dengan baik Bapak saudara, kita pajak-pajak orang. Kau gak kasih kita pukul, kau mau kita tinggal. Itu kita dulu Bapak saudara. Tetapi anugerah Tuhan bisa berdiri di tempat ini semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga Bapak saudara, yang kesaksian tadi malam, kita beristri Bapak saudara, dia senang kawin dengan seorang preman. Tapi kita tidak bilang, di sini kita lihat aja ibu-ibu atau anak-anak muda, jangan sampai dengan kita beristri itu dulu. Itu masa lalu sebelum bertobat. Dia senang kawin dengan seorang preman. Kenapa Bapak saudara? Soalnya dia memasak. Haleluya. Ketika bangun pagi, Pak lapar, pakai topi koboi, pakai singlet Bapak saudara. Bapak saudara, puji Tuhan sekarang saya hidup baru dalam Tuhan. Kalau dulu Bapak saudara pakaian bukan seperti ini. Itu kita bilang Bapak saudara, biar ini bisa memotivasi Bapak saudara malam hari ini. Dulu istri bilang lapar Pak, pakai topi koboi, pakai singlet. Saya tunjuk iris-iris Bapak saudara.
Bapak saudara, kalau preman identik dengan kejahatan. Selain juga coba yang lagi viral, kita berdoa akan berdua. Preman identik dengan tato. Dia bapak dosa, kalau teman-teman membuka baju pun dengan tato luar biasa. Tapi yang unik dalam kehidupan saya tidak bertato, Bapak Saudara. Tapi kalau membuka baju, Bapak Saudara, kalau Bapak rival, so pernah lihat. Karena orang dulu ini satu angkatan sekolah kita Lamongan, angkatan 73, orang satu kamar dulu. Dia so pernah lihat di lompat, luar biasa pakai kami. Dulu kita bernama jaji papang ikan atau jaji iris-iris. Karena banyak ini penuh dengan iris-iris, Bapak Saudara. Di sini ada kamar khusus 3, Bapak Saudara. Karena panjang sekali, Bapak Saudara. Ketika itu saya lakukan, saya masuk lapas tahun 99. Satu kasus penikaman setika orang 7 lubang, Bapak Saudara. Di dalam lapas ketika malam seperti ini, kami sokok sipir untuk beli minuman. Ketika orang minum, di sini ada Bapak. Haleluya. Mungkin saya tahu itu tola-tola. Toh, kalau yang masih ada minum bertobat. Amin. Orang minum tobe tola-tola bukan ikan, bukan kerupuk, bukan nasi. Tobe tola-tola darah. Tobe yang bernama geng iris-iris. Contoh, kita ini cuma contoh. Ketika minum, kita bagi minuman. Kita iris rival P badan dengan silet, di dalam silet. Ketika keluar darah kita isap DP badan, DP darah. Ricky Don bilang, tompe mulu sampai Dracula. Bapak Saudara, singkat cerita Bapak Saudara. Ketika istri bilang apa? Pakai topi koboi, pakai silet, Pak tunjuk di rumah makan Bapak Saudara. Masih dalam keadaan mabuk. Di rumah makan Bapak Saudara, di Sabran itu banyak sekali rumah makan. Ketika waktunya di rumah makan, dapat mie goreng, nasi goreng, ketoprak, enak. Siapa seperti itu Bapak Saudara? Ketika dia bilang lapar, pikir lagi bapaknya. Mas lewat, maksud tahu saya janji. Malah lebih parah Bapak Saudara. Ketika istri dengan teman-teman bilang lapar, satu melipar, tanya siapa janji. Haleluya. Tetapi saya mau katakan Bapak Saudara, sekali lagi ini untuk yang kedua kali. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Ingat baik Bapak Saudara, Tuhan tidak lihat dosamu. Mungkin Anda berkata, aku ini pendosa, aku ini penjahat. Tuhan tidak lihat dosamu. Tuhan tidak lihat kesalahanmu. Maka itu malam hari ini, jadikan ibadahmu pertumbuhan engkau dengan Tuhan. Amin. Jangan jadikan ibadah cuma rutinitas yang di hari Minggu ada di gereja, ada di rayon. Oh, kita pergi ke KKR, namun hidup tidak berubah. Haleluya. Engkau datang ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Mungkin engkau datang dengan status pemabuk. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupmu pasti dipulihkan Tuhan. Hidupmu pasti diubahkan Tuhan. Karena engkau berjumpa dengan pribadi yang bisa mengubahkan hidup. Maka itu malam hari ini saya mengatakan, buka hati. Buka hatimu. Biarlah malam ini engkau datang, engkau berjumpa dengan Yesus. Jangan engkau berjumpa dengan TikTok. Jangan engkau berjumpa dengan WA. Karena banyak orang datang ibadah bukan dengan firman Tuhan, cuma buka TikTok, buka WA. Tetapi biarlah malam hari ini saya mengatakan, fokus firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat suara yang haleluya. Jangan fokus buka HP. Malam hari ini Bapak Saudara, hikmat pewahyuan apa yang saya akan bukakan bagi Bapak Saudara?
Saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa membuka paradigma Bapak Saudara, bisa mengubah hidup saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 1a. Dari ayat 1a. Hakim-Hakim 13 ayat 1a. Saya akan berbicara tentang ini Bapak Saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 1a. Haleluya. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Hakim-Hakim 13 ayat 1a. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Silakan duduk. Bapak Saudara, saya tidak lama akan menyampaikan isi hati Tuhan malam hari ini Bapak Saudara. Kalau tadi malam mungkin yang hadir Pak Melki Mamesa 1 jam lebih luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya malam hari ini mengalir dengan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan mau bawa kita malam hari ini. Dan sekali lagi saya mau katakan fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hakim-Hakim 13 ayat. Hakim-Hakim 13 ini Bapak Saudara. Kalau judulnya di situ dikatakan lahirnya Simson. Tetapi malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana siapa Simson, bagaimana kehebatan Simson, dan bagaimana siapa Simson jatuh dengan seorang perempuan yang bernama Delilah. Karena mungkin dari anak-anak sekolah minggu kita telah diajar siapa itu Simson. Tetapi malam hari ini Bapak Saudara, saya akan bukakan satu pewahyuan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya. Sampaikan ini. Haleluya. Di sini dikatakan Bapak Saudara, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Saudara, dengar kesaksian kami Bapak Saudara. Basic kami, saya seorang penjahat Bapak Saudara. Saya seorang preman Bapak Saudara. Kejahatan apa yang saya buat? Saya sudah katakan tadi Bapak Saudara, di tim kami semua kami dahulu sebelum bertobat, kami mantan-mantan penjahat. Bukan cuma laki-laki Bapak Saudara, perempuan pun yang kita pesek, yang membesuk WL. Kalau laki-laki kan bertato, dia bertato lagi. Luar biasa. Baru kita berbendahara, luar biasa. Barungku, bertato. Kami penjahat Bapak Saudara. Maka itu malam hari ini Bapak Saudara, saya berpikir orang Israel melakukan sama seperti apa yang kami lakukan. Karena dibilang kejahatan. Mungkin saya berpikir di benak saya Bapak Saudara, orang Israel membunuh. Di sini di Obed-Edom ada 2 kasus pembunuhan, tapi dia datang. Ada kasus pencurian, ada kasus pemabuk, ada pembahugal, pembajudi, semua kejahatan Bapak Saudara. Kami lakukan di masa lalu saat kami Bapak Saudara. Itu di benak pikiran saya, orang Israel melakukan itu. Karena ini yang firman Tuhan katakan Bapak Saudara. Tetapi ketika saya minta hikmat Tuhan, kita bilang Tuhan, bukankah apa kejahatan yang bangsa Israel lakukan? Dan ketika saya dapat ayat ini Bapak Saudara, saya tercengang-cengang Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Karena ini Alkitab yang bilang. Ketika saya dapat ayat ini, ternyata kita bilang, Tuhan, ini salah satu kejahatan. Hakim-Hakim 10 ayat 6. Saya minta Hakim-Hakim 10 ayat 6. Dengar kejahatan ini Bapak Saudara. Ayat 6. Hakim-Hakim 10 ayat 6 di firman Tuhan, orang Israel
sungguh melakukan pula apa yang jahat kepada Tuhan. Haleluya. Mereka beribadah kepada para Baal Terus, dan para Asyeron, terus, kepada para ilah orang Aram, para ilah orang Sidon, Terus. para ilah orang Moab, para ilah Bani Amon, dan para ilah orang Filistin. terus. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Dengar Bapak Saudara, ketika saya dapat ayat ini, saya bilang, wow, ini Alkitab yang bilang, bukan saya Bapak Saudara. Ternyata Bapak Saudara, ketika kita beribadah kepada Allah lain, kita menyembah berhala. Kita lihat tadi ada beberapa berhala yang dijaga. Itu adalah satu kejahatan dalam catatan Alkitab. Amin. Yang saya katakan dari Bapak Saudara, saya katakan dalam hari ini, apa sih kurangnya Tuhan? Apa kurangnya Tuhan terhadap bangsa Israel? Sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Alkitab bilang mereka beribadah kepada Allah lain. Apa sih kurangnya Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka mengalami kelaparan, Tuhan kirimkan roti mana dari surga, burung puyuh. Ketika mereka mengalami kehausan, air yang rasa diubahkan menjadi air yang manis. Bahkan penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Tiap malam di waktu siang, tiap api di waktu malam, Tuhan sertai bangsa Israel. Amin. Bahkan Alkitab mencatat Bapak Saudara, selama mereka di padang gurun, kasut mereka tidak rusak. Amin. Tapi Alkitab bilang mereka tinggalkan Tuhan dengan berhala-berhala yang luar biasa. Alkitab catat Bapak Saudara, kita adalah Israel rohani saat ini. Amin. Seringkali banyak dari kita Bapak Saudara, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan pelayanan cuma gara-gara dunia, berhala zaman modern. Kita tinggalkan Bapak Saudara Tuhan dengan berhala zaman modern saat ini. Di mana-mana kita bilang Bapak Saudara, di sini juga ada bapak-bapak berhala zaman modern Bapak Saudara. Kalau di luar sana kita di kampung banyak bapak-bapak seperti itu. Bangun pagi bukan cari Tuhan, bukan mencari dari Tuhan, tapi bangun pagi sama dengan Bapak Dodo. Bangun pagi pergi kandang ayam, bukan kandang ayam baca cerita deh. Oh berarti tidak ada yang mau sini, tidak ada yang mau menyambung sini. Kalau diimani Bapak Saudara, ketika saya khotbah ini, bangun pagi baca cerita deh, ayam bangkok. Dia bilang begitu, itu di sebelah kanan bilang amin, itu kan. Itu bilang, kita tanya siapa tadi bawa kopi keluar, Bang Banjuri kita pilih, Bang Jambu kita pesuan. Tuhan. Bangun pagi baca cerita deh ayam bangkok sekali keluar. Pak kita ke kampung ini Bapak Saudara, sebentar buring kita mau lepas kemana? Ada 2.500.000, kita mau spekul. Jam 12 siang, jam 12 siang bawa di buring. Pergi menyambung Bapak Saudara. Lepas ini pergi menyambung Bapak Saudara. Keluar pintu rumah Bapak Saudara. Istri bilang, Pak, dua ikan dalam 2.500. Saudara ikan dalam beras ini. Dia cuma bilang begini, bikin soe kan. Ada mau pergi menyambung, mau minta doi. Haleluya. Pergi ke siang, tak saya tinggal doi ikan, tak saya tinggal di beras. Pergi ke sana. Ternyata Bapak Saudara pelapas ini buring. Ini buring cuma tanam dada. Kalah 500.000. Pulang Bapak Saudara. Stella pulang ke rumah. Masuk kamar. Masuk itu rumah. Terus ke dapur.
Buka kamari, nggak ada ikan ini sayur itu saja. Yang mana ikan, mana nasi, mana sayur, nggak ada. Kau nggak ada. Dia cuma bilang nggak ada makan tuh kuring. Haleluya. Setelahnya anak setinggal ikan. Apa doi ikan doi beras? Tanya kau mana ada ikan, ada nasi. Haleluya. Kalau di sini ada bapak-bapak begitu kan? Amin. Kalau ada bertobat. Haleluya. Kenapa Bapak Saudara? Karena itu berhala zaman modern saat ini. Ibu-ibu jangan senang. Tadi ibu-ibu ketawa. Karena ibu-ibu zaman modern sekarang itu berhala apa? Drakor. Haleluya. Semua ibadah ibu-ibu jam 7. Penyomin cewek ibadah. Sedikit lekuat. Kaya masuk drakor. Katakan putus. Tuh hidup putus terus. Ika masuk sedikit lekuat. Semua mulai. Ku menangis Tuhan. Dia tuh hidup menangis terus. Dan pergumulan. Haleluya. Banyak orang tuh ibu-ibu di sana. Di kampung sana kita DP berhala sekarang. Pagi-pagi buka cerita dari Tuhan. Bangun pagi jam 6, sondor sikat gigi, cuci muka sok. Pagi untuk pagi mau apa? Ada mimpi apa? Tuhan. Tanya nomor pati. Kaya masuk, kenapa kok ada 20.000 mau spekul? Oh kita ada mimpi ini dunia terputar balik. Oh anak saya bilang. Oh coba sekali berbarumus. Kalau firman Tuhan dapat di mana nih ayat ini? Mau cari setengah mati. Baru kalau mau rumus, anak saya bilang. Aduh, kita ada mimpi, kita mimpi pahlawan. Apa 5 itu? Tuhan. Karena pejuang kata apa 5. Dia pas 20.000, anak saya bilang. Tanya jam 1 keluar 96. Aduh, lupa putar. Habis 10.000 saudara. Ibu-ibu di sini ada begitu. Amin. Ada. Haleluya. Kalau ada bertobat. Haleluya. Yang saya mengatakan dengan baik Bapak Saudara, baik Bapak-bapak, ibu-ibu dengan baik. Hidupmu bukan kepada binatang, bukan kepada ayam. Hidupmu jangan bergantung kepada token. Tapi hidupmu bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Bukan cari ayam, bukan cari token. Amin. Atau cari Google. Berkatawa ini. Haleluya. Cari Tuhan Bapak Saudara. Kenapa Tuhan Bapak Saudara? Karena Tuhan sumber kehidupan. Amin. Maka itu malam hari ini Bapak Saudara. Karena ini kejahatan yang bangsa Israel lakukan, yaitu tentang ibadah. Saya akan berbicara tentang ibadah. Dan saya akan butuh penekanan saya nanti terakhir Bapak Saudara. Ibadah yang sejati itu apa? Sampai Timotius 4 ayat 8 berkata Bapak Saudara, latihan menarik terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa Bapak Saudara? Karena mengandung janji baik hidup ini dan hidup yang akan datang. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8. Haleluya. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 bunyi firman Tuhan. Haleluya. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi baik itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan baik Bapak Saudara yang hadir malam hari ini. Ini firman Tuhan katakan, engkau yang hadir malam hari ini tidak sia-sia. Amin. Bapak Saudara, marga saya Abraham. Saya dulu seorang petinju Bapak Saudara. Karena itu jadi preman karena suka pakai air Bapak Saudara. Kalau cuma tinju ada dasar tinju di Bapak Saudara. Karena dulu saya sering naik tinju
Itu olahraga. Alkitab bilang tadi, latihan badan itu terbatas. Saya mengatakan, ketika olahraga saya katakan sih tidak salah, itu baik untuk kesehatan. Tetapi Alkitab bilang itu terbatas. Tetapi ibadah yang Bapak Ibu Saudara lakukan malam hari ini ada janji. Amin. Hei, kalau Tuhan berjanji pasti ada dan amin. Mungkin Anda berkata, Ibu Gembala, pastor, apa sih janji Tuhan? Karena itu saya mengatakan bagi Bapak Saudara, bergaul karib dengan firman Tuhan. Dia tadi Bapak Ibu Saudara pada bilang, pastor sudah ganti, kita bilang ini Alkitab sudah menyatu sekali dengan kita. Haleluya. Semenjak kita bertobat, kita ingin tahu ini apa ini buku ini. Tapi ketika saya bertobat sampai hari ini buku ini yang kita baca. Dan saya dapat janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan Bapak Saudara. Tadi Bapak Lurut telah bilang, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Dia akan memberkati roti makanan, air minuman dan melakukan engkau dari sakit penyakit. Ini janji Tuhan. Artinya dengan baik Bapak Saudara, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara datang malam hari. Ternyata Bapak Saudara ada janji yang Tuhan berikan dalam hidup. Amin. Saya bersyukur Bapak Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Karena Bapak Saudara 2012 bukan lagi polisi yang tangkap saya Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Karena saya penjahat Bapak Saudara. Tetapi Tuhan yang tangkap hidup saya ketika saya berlutut di kaki Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya banyak menyakiti hatimu, saya banyak melukai hatimu. Tapi Tuhan katakan, hai anakku, aku tidak lihat dosamu, aku tidak lihat kesalahanmu, aku tidak lihat kejahatanmu. Tapi aku lihat hatimu yang mau datang kepada Bapak Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Kita bilang tadi Bapak Saudara, kita tak pernah namanya ibadah seperti itu. Bahkan Bapak Saudara kalau ada ibadah karismatik, minta maaf kita tukang sebubar dulu. Kita tukang sebar ribut dulu Bapak Saudara. Karena dulu kan kalau ibadah karismatik, baik dia pakai poster, betani, suka sekali pakai gitar. Ketika orang sementara berminum Bapak Saudara dengan teman-teman dari Texas, dari Makere datang berminum. Kali-kali mau bunyi tren lagu, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Tuhan mau susu mabuk kiamat ini. Kenapa tolong saudara asik-asik ini? Kita cuma bilang tolong dah gitar nih. Kita bilang pertama C, dia putih C. Kalau kita menyanyi, mungkin lusa atau di Tuhan. Haleluya. Penjahat kesian ini Bapak Saudara. Haleluya. Bahkan lebih parah Bapak Saudara. Ini lebih parah, nanti cari di kesaksian di YouTube Bapak Saudara. Cari di YouTube. Preman iris-iris, preman pengisap darah bertobat bertemu Yesus. Pastor Jen Brahma. Ada di YouTube Bapak Saudara. Ini parah Bapak Saudara. Bukan cuma jangan ibadah, tapi orang beribadah kita doa. Ketika hari ini Sabtu malam minum sampai Minggu pagi, sampai jam 10 pagi Bapak Saudara, lewat seorang hamba Tuhan dia memimpin pembapa Bapak Saudara. Ketika dia lewat terus saudara minum Bapak Saudara, kita bilang, hei kemalingan. Tapi bukan dengan pakaian seperti ini, dengan topi koboi, dengan singlet Bapak Saudara. Ketika dia lewat Bapak Saudara, kita doa pada dia. Kita bilang, hei, cepat kemari. Dia bilang, Ji, mau pimpin ke bapak kita. Kita bilang, ada pakai akal. Dia bukan takut Tuhan, dia takut manusia. Dia datang. Ketika dia datang, Bapak Saudara, kita tumpah minuman cap tikus begini Bapak Saudara. Dia bilang, Ji, kurang ajar nah. Kita langsung tahu kita kurang ajar. Kita mau pimpin ke bapak kasih minum. Kita bilang, pakai cepat atau sebanyak mulu. Dia bukan takut Tuhan, dia takut manusia. Sedikit gimana?
kalau begitu. Tuh bapak-bapak, haleluya. Dia bagi ke siang. Bukan cuma sampai di situ Bapak Saudara. Ketika dia tahu itu belas, kita bilang jangan berhenti mana? Dia bilang ini sudah lambat, ini sudah jam 10. Semua berpikir kepada bilang minuman sudah kau tambah cepat. Dia bilang dia dapat persembahan 10.000, 5.000 dua kita bilang satu kasih Tuhan, satu taruh di meja potongan tambah minggu. Betapa jahatnya saya Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi saya mau katakan bagi Bapak Saudara yang hadir malam hari ini, kalau saya bisa berdiri di tempat ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan, itu semua karena Tuhan. Siapa saya Bapak Saudara? Siapa Bapak Dodo Bapak Saudara? Siapa Bapak Osa Bapak Saudara? Dulu orang mulia Bapak Osa luar biasa Bapak Saudara. Orang Bapak Saudara, ketika mau pakai air di siang, dia Bapak Osa model. Ada juga teman satu buat tato-tato tuh ibu bilang, omong bilang, mau konser. Tuhan, ibu orang mau ibadah, ki pendeta. Karena orang cuma banyak lihat di luar. Amin. Kata identik pendeta cuma berkali pakai dasi, pakai jas. Tadi teman bilang, pastor bagus pakai jas, sudah cuma pakai jas. Bagi ini boleh. Amin. Oma bilang, pendeta mau iris-iris, pendeta mau tato. Tuhan, kita bilang Oma, pendeta yang dilupakan. Ketika mulai Bapak Saudara, orang memuji menyembah Tuhan dari pertama sampai habis, Oma tidak beranjak, bahkan menangis. Tanya teman-teman Bapak Saudara, orang sendiri yang hanya tuh loyang kursi pajalang. Dan Oma turun ada persembahan, ini formomi kasih Tuhan. Tuhan sentuh hati Oma. Haleluya. Maka itu kalau ada kesempatan Bapak Saudara, kita bilang jangan jauhkan dari pertemuan ibadah. Karena ada janji Bapak Saudara. Itu dia bilang tadi, demi janji. Dan ketika Bapak Saudara, saya dapat ayat ini Bapak Saudara. Ini bukan menangguti Bapak Saudara. Amos 8 ayat 11-12 bilang, ketika Tuhan kasih kesempatan dan orang sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Amos 8:11 bilang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan ke negeri Karon. Karena mau kita kasih kesempatan beribadah, mau kita beribadah, kita akan mengirimkan ke negeri Karon. Bukan kelaparan tentang makanan, bukan kehausan tentang minuman, tetapi kelaparan dan kehausan tentang firman Tuhan. Amos 8:11. Dengar firman Tuhan ini Bapak Saudara. Ini bukan menakuti. Amos 8:11 di firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang. Sesungguhnya dengan waktu yang datang, jemaat yang hadir Bapak Saudara, waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Kalau Tuhan berfirman pasti ya dan amin. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri. Tuhan akan kirimkan kelaparan ke desa Karon. Bukan kelaparan akan makanan dan minuman. Bukan kelaparan makanan dan kehausan minuman. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Melainkan mendengarkan firman. Ayat 12. Ayat 12 di firman Tuhan. Mereka akan membara dari laut ke laut. Mereka akan membara dari laut ke laut, menjelajah. Dan menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi yang kita bilang apa? Tetapi tidak mendapatnya. Bilang kiri kanan, hidup ini adalah kesempatan. Bilang. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengar firman Tuhan tadi, Bos. Sama. Dibilang tadi, kenapa hidup ini kesempatan? Sebab akan datang waktunya, Bos. Jadi,
waktunya orang mencari firman Tuhan, sonyana mudah. Amin. Artinya dengan lain bagi saudara yang hadir malam ini, jangan sampai kuasa firman Tuhan dicabut dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka itu malam hari ini Bapak Saudara, kalau kita bisa beribadah, bersyukur Bapak Saudara. Bersyukur Bapak Saudara. Biar ayat-ayat ini bisa menguatkan Bapak Saudara. Yohanes 9:4 bilang apa? Selagi masih siap, kerjakanlah pekerjaanmu, sebab apabila datangnya malam, engkau sudah tidak lagi dapat bekerja. Ayat ini menekankan Bapak Saudara dengan baik. Selagi masih siap, selagi masih ada di dunia ini, siap berbicara tentang dunia ini, cari Tuhan. Amin. Karena dia bilang akan datangnya malam. Malam berbicara tentang kegelapan. Artinya kalau kita so istek, kita so mati, kita so tidak dapat beribadah lagi. Amin. Artinya dengan baik Bapak Saudara, malam hari ini, kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan. Amin. 4 hari yang lalu, teman saya meninggal Bapak Saudara. Dia dipanggil Tuhan. Bahkan bukan cuma 1-2 orang Bapak Saudara. Bahkan 3 hari yang lalu, lihat ketika angin badai, ada seorang cewek pohon tilis di dedengan dalam meninggal Bapak Saudara. Artinya dengan baik, mereka cuma sampai di situ. Tetapi Bapak Saudara yang hadir malam hari ini, kalau bisa beribadah, bisa hadir di malam kedua ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Maka itu jangan katakan gitu kok ini ibadah, kita masih muda, ini sudah nanti semua. Bapak Saudara, ada orang bilang ke kita, Bapak Saudara, pastor, jadi kiamat bertolak masih muda, kiamat takut mati. Kita bilang kita tidak takut mati, karena dulu di dunia Bapak Saudara kita tidak takut mati. Apalagi sekarang sudah di Tuhan. Kita cuma pegang Filipi 1:1 bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya dengan baik Bapak Saudara, kenapa mati dengan Tuhan ada keuntungan? Karena ada jaminan. Amin. Apa yang jaminan? Surga. Ya, Bapak Saudara. Kita viral Bapak Saudara. Kita khotbah dengan Bapak Erwin. Saya diundang khotbah di malam hiburan Bapak Saudara. Kita bilang di Tokaso 2 Bapak Saudara. Kita khotbah Bapak Saudara. Kita berdiri bagi Bapak Taria. Belum tentu selamat. Karena firman Tuhan bilang 1 Petrus 4:8, orang benar hampir tidak selamat. Matius 7:1-3 bilang, "Anyalah engkau." Orang bagi apa kita? Pastor, kalau tidak yakin selamat dan bicara keselamatan, kita bilang keselamatan itu dikerjakan. Amin. Masa orang kita bilang orang mati yang minum rib sampai berjumpa di Yerusalem baru, senang dia. Haleluya. Kita yang mau dia suka-suka begini. Haleluya. Kalau dia yang mati minum, mati bahugel, cilaka. Kau berjumpa dengan saya bilang, tak kikis. Kamu malah pengen moyang pe surga. Haleluya. Maka itu malam hari ini Bapak Saudara, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, jangan sia-siakan. Amin. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, ini yang menjadi kunci khotbah saya Bapak Saudara. Roma 12 ayat 1 bilang, saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu, supaya apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itulah
ibadah yang Roma 12 ayat 1. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Ini menjadi penekanan saya, saudara. Haleluya. Dengar baik, saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Karena itu saudara-saudara, kalau yang hadir malam hari ini, kita bisa beribadah malam hari ini cuma karena kemurahan Allah. Kita bisa beribadah malam hari ini itu cuma karena kasih sayang Tuhan. Maka itu dia bilang apa? Terus Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, supaya orang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang Itu sejati. adalah ibadah yang sejati. Bapak saudara coba buka di Alkitab di Roma 12 ini, Bapak saudara. Di situ DP konteks persembahan yang benar. Tadi orang ada persembahan yang utama. Ini menjadi penekanan saya, Bapak saudara. Semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebentar ada persembahan yang kedua. Saya katakan, ketika engkau memberikan persembahan untuk pelayanan, untuk visi misi pelayanan Tuhan, itu tidak salah. Tetapi Alkitab bilang, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa, Bapak saudara? Dengar baik. Karena ketika saya lalu bulan Juli diundang di salah satu gereja terbesar di Sanyar, Bapak saudara. DP gereja itu sambil bioskop. Dia jemaat 90% mata cipin. Ketika kita berdiri, ketika persembahan, kita berdiri Bapak Gembala, DP jemaat yang hadir lebih banyak dari ini, hampir 600 orang. Ketika kita menoleh ke depan, itu kok ada kasih berpuluhan begini, Bapak saudara. Tangkap kesaksian ini. Dia ada kasih kapal sekali. Kita berpikir, Tuhan, ini Ibu Gembala yang jadi gembala sana. Karena kenapa? Kau itu so kaya. Tolong setiap kasarnya dia pergi tanya pada Betoko. Dia kasih oleh-oleh lumayan, Bapak saudara. Kok ada oleh jemaat kasih begini, Bapak saudara? Kita bilang itu bukan 22.000, pasti 100 atau 50 DP isi. Ketika dia tahu, Bapak saudara, habis ibadah. Gembala bilang, pastor, pergi kamu pada orang mau selamat. Ketika mau selamat, Bapak saudara, kita menoleh ke kanan, itu kok sana. Dia buka otot. Kita kira mutar tas atau mutar Alkitab. Dia jamu satu bungkus glory, haleluya. Dia jamu satu mata. Tangkap konteks firman Tuhan ini, Bapak saudara. Hei, ini pengajaran, ini kebenaran. Tuhan bilang tadi, persembahan yang benar. Artinya saya mau katakan bagi saudara, bukan paradigma. Engkau membantu pelayanan gereja, engkau membantu pembangunan gereja, engkau memberikan persembahan berpuluhan dengan jumlah yang besar, itu tidak salah, itu benar. Tapi buat apa engkau memberi dengan harta yang begitu luar biasa, pemberian yang besar, tapi hidupmu berbuat dosa? Haleluya. Tuhan bilang yang kudus. Hei, ini Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, kita suka kasih persepuluhan. Kita akan kasih 5 juta, 3 juta Tuhan. Tuhan bilang kita akan kenal bagaimana. Karena anak kasih perpuluhan, habis itu menambil dosa. Malam hari ini dengar baik, Bapak saudara. Mungkin engkau berkata, kita ada hadir malam hari ini, kita ada ibadah malam hari ini, tapi sepulang dari ini hidup berbuat dosa.
Malam hari ini cepat datang kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal Engkau. Amin. Hari Minggu ada di gereja, hari Senin ada di kota, hari Selasa ada di 02, 03, minta boleh sampai di 0 berapa. Hari Rabu ada di Juli, Bang Uben, Bang Rabu. Padahal ada datang ibadah, ada kasih perpuluhan, ada membantu pelayanan. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Amin. Mungkin engkau berkata, pendeta, pastor, ini keras, ini kebenaran. Amin. Mungkin engkau berkata, oh bapak berapa itu pastor saya itu di sana, rupa betul. Bapak saudara dengar baik. Siapa kami bapak saudara? Siapa hidup dengan kami? Dosa apa yang kita perbaiki? Kita dulu luar biasa bapak saudara. Apa yang kita bikin? Tapi kita tinggalkan dosa bapak saudara. Kita pemabuk, kita pemajuni, kita melakukan semua kejahatan. Tapi kita tinggalkan dosa bapak saudara. Saya katakan di jalan-jalan, dosa itu memang enak. Tinggal di 02, pemabuk, pemajuni, enak. Tapi Alkitab bilang, upah dosa ialah maut. Jangan jadi cerita Lazarus dan orang kaya terjadi dalam kehidupan. Amin. Orang tinggalkan dosa, Bapak Saudara. Orang kau suka tinggal nyaman-nyaman, Bapak Saudara. Kita dulu makan seenak, Bapak Saudara. Banyak-banyak orang enak. Tapi kita tidak mau tinggal di api neraka, Bapak Saudara. Kita tidak mau. Kita tidak mau api itu jadi tempat perhentian saya. Karena kita bilang dalam itu kekal. Maka itu malam hari ini, engkau yang mungkin hidup di dalam dosa, engkau berkata, pastor, saya ini berdosa. Ada dosa yang masih mengikat dalam kehidupan saya. Sekali lagi ketika tahun 2012 saya berlutut di kaki Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak lihat dosa, aku tidak lihat kejahatan, tapi aku lihat hati. 1 Yohanes 1:9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau malam hari ini Tuhan tegur engkau, kalau malam hari ini Tuhan ingatkan engkau, dengar baik pada saudara, anak-anak muda yang hadir malam hari, cepat datang kepada Tuhan, jangan sampai terlambat. Ini yang kami harus sampaikan kepada saudara. Berita pertobatan ini yang harus kami sampaikan. Seperti Rasul Yohanes berseru di padaku, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Di jalan-jalan kita bilang, Bapak Saudara, kita hamba-hamba Tuhan, jangan cuma bicara ke jemaat berkat. Karena bukan berkat yang membuat surga bertepuk-sorak. Karena Alkitab bilang, satu orang bertobat, malaikat di surga bertepuk-sorak. Artinya keselamatan bicara tentang pertobatan. Mungkin malam hari ini engkau ditegur, mungkin malam hari ini engkau diingatkan. Karena Bapak Saudara, orang kalau mau ditegur dengan dosa, diingatkan susah malah bikin kebenaran diri. Pernah Bapak Saudara, saya tegur teman saya hamba Tuhan, hidup dengan orang begitu. Kita bilang
sama dia, pastor, pendeta, sepuluh orang begini. Dia bilang ke kita, jangan terlalu kuat togor ke kita. Kita ini biji matanya Tuhan. Kita bilang jangan kita teh mata. Haleluya. Haleluya. Karena banyak orang bikin pembelaan diri. Maka itu malam hari ini jangan keraskan hatimu. Amin. Datang ke Tuhan. Jangan sampai terlambat, kasihan Bapak Saudara. Orang kalau suka nyaman Bapak Saudara. Orang bermain di dosa. Orang kalau tahu api neraka itu cuma 2 hari, kita suka Bapak Saudara tinggal. Tapi ini Alkitab bilang kekal. Dan ini saya katakan, pertobatan itu hanya ada di dalam dunia. Sebab apabila engkau meninggal belum bertobat, itu namanya penyesalan. Maka itu malam hari ini cepat datang kepada Tuhan, sehingga sepeda lagi depan. Haleluya. Haleluya. Kita undang bagi berdiri, Saudara. Haleluya. Haleluya. Saya selesai di tempat ini. Saya berdoa, engkau yang hadir malam hari
Pribadi Yesus bukan seorang pendendam. Pribadi Yesus bukan seorang penyimpan yang terbaik. Malam hari ini lepaskan, tinggalkan dosa, saudara. Saya lihat ada pijama Tuhan menangis